Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safitri Muhammad dari kelas B, Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, untuk memenuhi tugas praktikum Kimia Organik 1, saya akan menjelaskan tentang penanganan kecelakaan di laboratorium. Baiklah, yang pertama adalah kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium bisa saja terjadi walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan. Dalam hal ini, P3K merupakan pengetahuan terampil yang harus dimiliki oleh setiap praktikan sebagai upaya pencegahan dini dari dampak resiko yang lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan intensif dari dokter. Berikut ini beberapa contoh beberapa macam kecelakaan di laboratorium dan penanganannya. Yang pertama yaitu jenis kecelakaan luka bakar. Penanganannya, jika luka bakar akibat benda panas, olesi dengan salep levertran, mentega atau larutan asam pikrat 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1% dan segera pergi ke puskesmas. Yang kedua, kulit terkena asam pekat. Jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat, segera dilap dengan kertas tisu, kemudian dicuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat. Lalu keringkan dan olesi dengan salep levertrans. Yang ketiga, kulit terkena basah kuat. Cara penanganannya yaitu segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 1% dan cuci dengan air kembali. Setelah kering, olesi dengan salep levertran. Yang keempat, kulit terkena brom. Segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat, cuci sisa gliserin dengan air dan lesi dengan salep levertran. Yang kelima, kulit terkena logam natrium. Cara penanganannya, segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset, lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian olesi dengan levertran. Lalu yang keenam, kulit terkena fosfor. Cara penanganannya yaitu ambil fosfor dengan fosfor bekasnya, cuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya. Kemudian olesi dengan larutan perak nitrat 1%. Lalu yang ketujuh, kulit terkena zat organik. Cara penanganannya, jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi dengan menggunakan sabun dan air hangat. Untuk mata terkena asam atau basah, jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbonat 1%. Mempergunakan alat pencuci mata. Lalu, cara penanganan yang kedua yaitu jika asamnya pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan bikarbonat 1%. Yang cara ketiga yaitu jika mata terkena basah, cuci dengan air kemudian larutan asam borat 1%. Lalu yang kesembilan, zat padat, cair, dan gas beracun. Cara penanganan yang pertama yaitu jika zat beracun masuk ke mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Yang kedua yaitu jika larutan asam tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya, kemudian minum air kapur atau bubur magnesia dan susu murni. Lalu yang ketiga adalah jika yang tertelan adalah basah kuat, segera minum sebanyak-banyaknya. Kemudian minum larutan asam cuka encer, air jeruk, asam laktat. Setelah itu minum susu murni. Selanjutnya adalah teknik laboratorium. Tindakan pencegahan kecelakaan sejak awal pekerjaan praktikum, Anda perlu mengembangkan pendekatan yang sehat dan profesional terhadap pekerjaan di laboratorium. Prosedur yang benar dan aman saja melindungi diri Anda sendiri. Beberapa asas keselamatan tercantum sebagai berikut. Yang pertama, hanya percobaan sah yang dapat dilakukan. Walaupun mencoba-coba sesuatu yang belum Anda ketahui memang menarik, hal ini mengandung bahaya bagi yang sedang dalam taraf belajar. Yang kedua, jika mencium zat kimia
tepiskan uapnya ke muka Anda, bukan menghirupnya dari jarak dekat. Yang ketiga, lebih aman menggunakan kaca pelindung mata atau kacamata di laboratorium. Jika bahan kimia korosif mengenai mata Anda, segera siram dengan air. Lakukan dengan seksama. Yang keempat, jika bahan kimia korosif mengenai kulit Anda, segeralah cuci dengan air yang banyak. Yang kelima, laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten. Lalu yang keenam, jangan mengecap bahan kimia kecuali jika diminta. Anggap semua bahan kimia adalah beracun. Yang ketujuh, gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan gas beracun. Yang kedelapan, jika menyusupkan pipa gelas termometer atau alat gelas ke dalam lubang pada sumbat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau gliserin. Lindungi tangan Anda dengan kain handuk untuk menjaga pecahnya gelas, dan dengan halus putarlah pipa seraya memasukkannya, seperti terlihat pada gambar ini. Lalu yang kesembilan, untuk mengencerkan asam sulfat, tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air, bukan sebaliknya, sambil diaduk. Seperti yang terlihat pada gambar kedua ini, jika tidak, kalor yang dilepaskan terlalu besar dan terlokalisasi, hal ini akan menimbulkan semburan yang keras. Lalu yang ke-10, pakailah jas laboratorium untuk melindungi pakaian Anda terhadap bahan kimia yang korosif. Selalu memakai sepatu, sebab sepatu jauh lebih aman dibanding sendal. Baiklah, yang selanjutnya adalah kebersihan dan prosedur praktikum. Yang pertama adalah daerah kerja di laboratorium harus selalu bersih. Asisten Anda akan selalu memperhatikan hal ini. Satu hal, ilmuwan harus selalu rapi dalam bekerja. Sulit melakukan pekerjaan yang rapi dalam keadaan yang berantakan. Salah satu maksud praktek laboratorium adalah untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam melakukan kerja yang dapat dipercaya. Singkirkan semua alat dan bersihkan meja pada akhir jam praktikum. Lalu yang kedua adalah cucilah alat gelas dengan air sabun jika diperlukan. Alat gelas dapat dikeringkan dengan oven pengering atau biarkan saja pada rak yang disediakan. Lalu yang ketiga adalah tempat sampah disediakan untuk sampah padat. Jangan membuang korek api, kertas lakmus, pecahan gelas, atau bahkan bahan tak larut ke dalam bak cuci. Siramlah senyawa mudah larut ke dalam saluran pembuangan dengan banyak air agar tak menimbulkan karat pada pipa. Beberapa hal yang selayaknya Anda ketahui mengenai pengambilan bahan kimia dari botol pereaksi. Yang pertama adalah baca labelnya 2 kali sebelum menggunakannya. B. Jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol. Kesalahan mudah dibuat dan konsekuensinya kecelakaan. Demikian pula jangan mengambil bahan kimia berlebihan. Yang C. Letakkan botol pereaksi pada raknya. Alihkan pereaksi ke meja Anda dalam gelas piala, labu, atau tabung reaksi. Lalu jangan memasukkan pipet, penetes, atau sudip ke dalam botol pereaksi. Tuangkan bahan kimia dari botolnya untuk menghindari kontaminasi. Yang E, dalam menimbang bahan kimia, usahakan jangan tumpah. Segera bersihkan setiap bahan yang tercecer. Yang F, jangan cemari sumbat atau tutup botol dengan meletakkannya di atas meja. Lalu yang kelima, apabila memanaskan cairan dalam tabung reaksi, arahkan mulut tabung menjauhi Anda atau siapapun untuk menghindari golakan. Misalnya, uap yang dibebaskan tiba-tiba akibat pemanasan yang tinggi, seperti gambar 4 di atas. Lalu, gelas piala, labu, dan tabung reaksi adalah alat untuk memanaskan cairan. Alat pengukur volume seperti labu ukur tidak untuk dipanaskan. Alat porselin dapat dipanaskan sampai merah membara, tetapi cara terbaik adalah jangan memanaskannya tiba-tiba. Yang selanjutnya adalah pembakar bunsen. Pembakar bunsen sering digunakan sebagai alat pemanasan di laboratorium.
gas alam, dan udara yang masing-masing dapat diatur volumenya. Dicampurkan perlahan-lahan dalam melaras pembakar. Perhatikan kerucut nyala bagian dalam sambil mencampur gas dan udara. Kemudian kerucut luar jika pembakarnya telah sempurna. Pemanasan paling efisien jika dilakukan tepat di ujung kerucut dalam nyala yang baik atau pengoksidasi, yaitu pada bagian yang hampir tak berwarna. Campuran gas yang berlebihan menghasilkan nyala kuning atau reduksi. Selanjutnya menangani dan mengukur cairan. Yang pertama adalah untuk mengukur volume cairan dengan teliti, gunakan pipet dan buret. Lalu yang kedua, pengukuran volume cairan kira-kira diperoleh dengan membaca volume pada gelas ukur. Lalu cairan sebaiknya dipanaskan pada sisinya dan diputar terus-menerus untuk mencegah letusan mendadak, seperti pada gambar 4 ini. Lalu memindahkan dan menimbang padatan. Yang pertama adalah pemindahan padatan sebaiknya diguncangkan atau dilonggarkan agar mudah disendok atau dituang dari wadahnya. Sebagian botol memiliki tutup datar sehingga dapat ditaruh terbalik di atas meja untuk mencegah kontaminasi. Cara paling mudah untuk mengambil jumlah padatan yang tepat adalah dengan mengetuk perlahan seraya menuangkan. Seringkali digunakan sendok atau sudip untuk mengambil padatan dalam jumlah kecil. Gunakanlah sudip yang bersih. Selanjutnya adalah menggunakan timbangan yang benar. Yang pertama, gunakan timbangan top loading jika berat bruto atau presisi rendah yang diperlukan. Lalu yang kedua, gunakan timbangan top loading jika menimbang NaOH, pelet, atau asam kuat. Lalu yang ketiga, gunakan timbangan top loading jika masanya besar untuk ditimbang. Yang keempat adalah gunakan timbangan analitik jika presisi tinggi yang dibutuhkan 0,0001 gram. Lalu menimbang menggunakan timbangan top loading. Caranya yang pertama, hidupkan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan kestabilan. Jika perlu, nolkan kembali. Yang kedua, letakkan objek yang akan ditimbang di atas pen timbangan. Lihat catatan di bawah dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Kemudian catat berat objek yang ditimbang. Yang ketiga adalah jika Anda ingin melakukan tear alas dari objek yang akan ditimbang. Letakkan alas objek di atas wadah pen timbangan dan tunggu hingga angka yang ditunjukkan oleh layar menjadi stabil. Tekan tombol tear. Lalu biarkan layar menunjukkan angka 0,00 gram yang stabil. Lalu keluarkan objek beserta alasnya dari timbangan dan bersihkan timbangan secara hati-hati dengan kuas yang telah disediakan. Kemudian biarkan layar menunjukkan angka yang stabil, lalu nolkan kembali timbangannya. Selanjutnya adalah menimbang menggunakan timbangan analitik. Yang pertama adalah duduklah dengan nyaman di bangku yang tersedia di lab. Ini akan membuat Anda memegang kendali saat Anda menggunakan timbangan analitik. Pastikan pintu timbangan analitik tertutup. Nyalakan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Jika diperlukan, nolkan kembali. Yang berikutnya adalah buka pintu timbangan analitik. Letakkan objek yang akan ditimbang di atas pen timbangan secara hati-hati. Lihat catatan di bawah. Tutup pintu timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Lalu catat berat objek yang ditimbang. Yang selanjutnya, jika Anda ingin melakukan tear untuk alas yang Anda gunakan untuk menimbang, letakkan alas atau wadah di atas pen timbangan. Tutup pintu timbangan dan tunggu hingga angka di layar menjadi stabil. Tekan tombol tear. Biarkan angka di layar stabil 0,0000 gram. Buka pintu timbangan dan letakkan bahan kimia sedikit demi sedikit hingga mendekati massa bahan kimia yang diinginkan. Tutup pintu timbangan. Biarkan layar menunjukkan angka yang stabil. Catat massa atau berat yang muncul di layar timbangan. Lalu keluarkan objek dari timbangan dan biarkan angka di layar menjadi stabil. Bersihkan dengan hati-hati menggunakan kuas yang telah disediakan. Yang terakhir,
Tutup pintu timbangan dan biarkan layar menunjukkan angka yang stabil. Lalu nolkan kembali timbangannya. Jangan pernah melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, meletakkan bahan kimia secara langsung di atas pen timbangan analitik. Selalu gunakan alas kertas, wadah, atau wadah gelas di atas pen timbangan. Yang kedua, menjatuhkan objek ke atas pen timbangan. Selalu berhati-hati meletakkan objek di atas pen timbangan. Selanjutnya, meletakkan objek panas ke atas pen timbangan. Objek yang ditimbang sebelumnya harus bersuhu kamar. Lalu yang keempat, melebihi kapasitas maksimum timbangan. Yang selanjutnya adalah duduk di atas meja timbang, memindahkan timbangan. Timbangan analitik harus berada pada tempat yang rata horizontal untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu selanjutnya terlalu bersemangat dalam membersihkan pen timbangan. Selalu gunakan kuas yang telah disediakan. Selanjutnya adalah pemindahan endapan. Yang pertama adalah penyaringan. Metode baku untuk memisahkan endapan padat dari cairannya adalah dengan mencairkannya. Kertas saring berfungsi sebagai penapis halus. Jenis kertas saring beragam, dari yang halus sampai yang kasar, dari berbagai mutu. Kertas saring dapat dilipat, seperti pada gambar 7, sebelum dimasukkan ke dalam corong. Seperti gambar di bawah ini. Sobeklah ujungnya sedikit dan lembabkan kertas dalam corong sampai tepi atasnya tertutup rapat dari udara. Lihat pada gambar yang di atas ini. Lalu selanjutnya adalah pemindahan endapan. Yang kedua adalah pemusingan atau sentrifuge. Asas dari proses pemisahan ini sama dengan dekantasi. Pemusing atau sentrifuge ini terlihat pada gambar 9. Pada gambar ini, pemusing adalah alat untuk meningkatkan laju pengendapan dengan cara gaya sentrifugal atau memutar cepat dalam lingkaran, bukan gaya gravitasi. Baiklah, sekian dulu penjelasan saya tentang penanganan kecelakaan di laboratorium. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, bisa menangani kecelakaan di laboratorium. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.